Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran. Kali ini mata pelajaran PPKN kelas 7, tepatnya di bab 2 tentang norma dan keadilan. Nanti di video pembelajaran kali ini fokusnya pada bagian A, yaitu tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nanti di bab 2 itu kan ada 3 bagian. Kita fokus di video pembelajaran kali ini tentang yang pertama tadi. Oke. Sebelum masuk ke bagian yang pertama tadi, norma dalam kehidupan bermasyarakat, di bab 2 ini, bab norma dan keadilan, tujuan pembelajarannya kurang lebih seperti yang tertera dalam layar ini ya. Yang pertama, setelah belajar tentang bab norma dan keadilan, diharapkan peserta didik atau siswa dapat menghargai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian, ini yang utama, agar peserta didik atau siswa dapat mematuhi norma-norma yang berlaku untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil. Itu ya, tidak ada perpecahan, tidak ada permasalahan. Dan sampai ke 4 ini ya, yang terakhir berperilaku sesuai norma-norma yang berlaku. Oke, kita masuk ke inti materinya. Yang pertama yaitu tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Ini ya. Sebelum kita membahas ada beberapa jenis norma, tentu kita bahas dulu norma itu sendiri apa toh? Pengertian norma. Nah, ini ya, kurang lebihnya seperti ini. Dalam kehidupan bermasyarakat, tentu ada perbedaan kepentingan yang dapat menimbulkan perselisihan atau perpecahan. Bahkan dapat menjurus ke arah kekacauan. Nah, oleh karena itu, diperlukan suatu tatanan hidup berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Jadi, dalam bermasyarakat, itu perlu adanya sebuah aturan, entah itu aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Nah, tatanan atau aturan seperti itulah yang disebut dengan norma. Jadi sekali lagi, norma itu suatu tatanan atau aturan tatanan hidup berupa aturan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Jadi sebuah aturan yang dipakai untuk acuan bertingkah dan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Itu pengertian dari norma. Dan tujuannya seperti tadi dijelaskan di awal, untuk menghindari perselisihan, perpecahan, sehingga dapat terwujud ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Itu ya, itu penjelasan singkat tentang pengertian dari norma. Jadi norma mudahnya itu dapat diartikan sebagai aturan dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Itu ya. Oke, yang kedua, kita akan membahas tentang macam-macam norma. Macam-macam norma di sini yang akan kita bahas ada 4 macam norma. Ya. Yang pertama nanti kita bahas tentang norma agama, kemudian norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Jadi keempat norma ini yang mendasari perbedaannya itu yang pertama tentang sumbernya. Sumber dari norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan hukum itu berbeda-beda. Kemudian selain sumbernya itu juga tentang sanksinya. Di mana aturan pasti ada sanksi. Entah itu sanksinya yang berat atau sanksi ringan, pasti setiap aturan ada sanksinya. Oke, kita masuk ke norma yang pertama, yaitu norma agama. Nah, ini gambar ibadah umat Islam ya. Ini di Masjid Istiqlal. Biasanya ini sholat Idul Fitri, kalau enggak sholat Idul Adha sebelum masa pandemi. Jadi norma agama adalah aturan yang bersumber pada hukum agama
atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi norma agama itu sumbernya dari kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau agama Islam ya sumber aturan utamanya dari norma agama itu dari Al-Quran dan Al-Hadis ya kalau agama Islam. Kalau agama Kristen itu dan Katolik ya kalau nggak salah itu kan kitabnya Injil, dan untuk agama Buddha, Hindu dan yang lain juga dari kitab sucinya masing-masing. Nah, di norma agama ini, aturan agama ini lebih banyak tentang atau mengatur aturan hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi perintah-perintah, kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, kemudian larangan-larangan yang harus dijauhi, isinya seperti itu. Tapi walaupun lebih banyak mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tapi juga banyak juga aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia itu sendiri. Contoh kalau dalam agama Islam itu kan ada hablum minallah dan hablum minanas. Itu hubungan dengan Allah sebagai Tuhan, kemudian juga mengatur hubungan dengan sesama makhluk Allah atau sesama manusia gitu ya. Jadi contohnya misal kalau dalam agama Islam, norma agama atau aturannya yang paling sederhana ya, mungkin setiap agama juga sama. Pasti aturannya satu, mewajibkan setiap umat agama apapun untuk melaksanakan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Itu salah satu kewajiban, itu salah satu aturan atau salah satu bentuk norma agama. Kemudian misal dalam agama Islam, larangan berbuat zina, larangan memakan daging anjing, memakan daging babi, itu salah satu bentuk aturan-aturan norma agama Islam. Kalau agama lain saya kurang begitu tahu ya. Itu sedikit penjelasan tentang norma agama. Kemudian yang kedua, tambahan sanksinya sekarang. Untuk norma agama, sanksinya ini kalau kita melanggar aturan tentang norma agama, itu aturan yang sanksi yang didapat itu berupa dosa kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, gitu ya. Oke, lanjut ke norma yang kedua tentang norma kesusilaan. Nah ini, kalau norma agama tadi, setiap agama kan bisa aja beda-beda, tapi intinya setiap agama kan pasti memerintahkan hal yang baik-baik dan melarang perbuatan yang tidak baik. Intinya kan seperti itu ya setiap agama, kecuali kalau ibadahnya pasti berbeda-beda. Nah, kalau norma kesusilaan ini setiap orang sama. Entah dia agamanya apa, entah dia asalnya dari mana, entah dia laki-laki, entah dia perempuan, itu selalu sama aturan yang berlaku. Karena norma kesusilaan itu adalah aturan-aturan hidup yang berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, ini aturan yang berasal dari hati nurani kita sendiri. Misal, kalian sebagai siswa pasti semua menyadari kalau menyontek itu perbuatan yang salah. Pasti ya, mau siswa dari daerah manapun, dari negara manapun, pasti semua menyadari kalau perbuatan menyontek itu salah. Nah, tapi kenapa kok masih banyak yang melanggarnya? Nah, itu berarti dia melanggar norma kesusilaan, dia melanggar suara hati nuraninya sendiri. Jadi sanksinya berupa apa? Sanksinya berupa penyesalan biasanya di sini. Dan jadi nggak ada sanksi tertulis atau sanksi harus membayar denda atau harus melakukan tindakan apa, nggak ada. Jadi sanksi di sini hanya penyesalan. Jadi menyesal kok tadi waktu ulangan kok nyontek ya gitu. Misal juga nemu uang di jalan, kalian nemu uang di jalan dan tahu ini tuh uangnya, misal dompetnya si bapak A, misal ini dompetnya Pak A, kemudian kalian kan bisa mengembalikan karena ada identitasnya, tapi kalian malah simpan sendiri uang itu.
Nah, itu juga salah satu melanggar norma kesusilaan. Kalau menuruti suara hati nurani, harusnya kan kalau kalian nemu dompet yang ada identitasnya, kan bisa dikembalikan ke yang bersangkutan. Tapi ini malah kalian simpan sendiri, itu berarti melanggar hati nurani. Jadi kalau melakukan perbuatan yang melanggar hati nurani kok kalian tidak merasa menyesal, tidak merasa di hatinya itu kayak nggak beres gitu ya, berarti ada sesuatu yang salah di hati kalian gitu ya. Jadi norma kesusilaan itu asalnya dari hati nurani kita. Jadi setiap manusia pasti sama aturan yang berlaku di sini. Hal yang baik pasti hati nurani itu mengatakan baik, hal yang tidak baik pasti dikatakan juga tidak baik. Itu tentang norma kesusilaan. Yang ketiga, yang berikutnya tentang norma kesopanan. Untuk norma kesopanan, ini pengertiannya yaitu aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan atau tata krama kebiasaan dalam masyarakat. Nah, ini kalau tadi kesusilaan itu setiap orang, setiap manusia itu pasti berlaku aturan yang sama. Tapi kalau norma kesopanan ini bisa saja berbeda tergantung kelompok masyarakatnya. Contoh, misal kalian berjalan di depan orang yang lebih tua, misal di suatu gang gitu, ada orang-orang yang sedang ngobrol-ngobrol, bapak-bapak, ibu-ibu gitu, orang yang lebih tua. Terus kemudian kalian jalan melintas di depannya. Kalau kalian di daerah yang lebih ke pedesaan, ketika kalian tidak permisi atau kalian tidak membungkukkan badan, nanti kan pasti jadi omongan hal-hal seperti itu. Itu loh, anaknya Pak X jalan di depan orang tua kok nggak permisi. Nah, pasti gitu. Itu karena di daerah yang pedesaan itu norma kesopanan seperti itu berlaku. Tapi ketika kalian di daerah perkotaan, ada hal semacam itu, kalian berjalan biasa aja, ya udah itu dianggap biasa, dianggap tidak melanggar norma kesopanan. Terus juga misal contoh ini, di gambar ini kalian perhatikan, yang mengambil makanan semua kan menggunakan tangan kanan, no? Nah, ketika kalian di rumah aja, misal kalian di rumah makan bareng-bareng sama orang tua, sama keluarga kalian, ketika kalian ambil nasi atau ambil lauk menggunakan tangan kiri, pasti dimarahi karena dianggap melanggar norma kesopanan, nggak sopan itu. Tapi kalau kalian lihat di mungkin di luar negeri atau di daerah yang lebih tidak terlalu budaya timurnya berlaku, itu ambil makanan baik tangan kan tangan kiri, ya udah cuek aja, nggak masalah gitu ya. Itu salah satu bentuk norma kesopanan. Jadi tergantung di mana kelompok masyarakat itu berada, bisa aja beda-beda ya aturan norma kesopanannya. Terus juga norma kesopanan tadi kan itu berasal dari kelakuan atau tata krama kebiasaan dalam suatu masyarakat. Nah, nanti norma kesopanan itu ada erat kaitannya dengan kebiasaan dan hukum adat istiadat ya. Jadi kan hukum adat itu kan juga asal usul dari kebiasaan karena turun temurun sehingga jadi hukum adat. Tapi kebiasaan dan hukum adat itu berbeda ya. Kalau kebiasaan itu sanksinya lebih ringan. Jadi sanksinya lebih ringan dan tidak tidak banyak yang memberikan sanksi, istilahnya seperti itu. Kalau adat istiadat itu ada sanksi jelasnya. Contoh misal seperti ini, kalau kebiasaan ya, kalau kalian waktu Idul Fitri misal, Idul Fitri kan kebiasaan orang Indonesia itu mudik. Nah, kebiasaannya itu mudik. Kalau kita nggak mudik, itu kan nggak ada sanksinya toh, ya udah biasa gitu aja. Walaupun mudik itu kan udah jadi kebiasaan setiap tahun warga Indonesia toh. Tapi kalau kita melanggar adat, itu pasti ada sanksinya gitu ya.
Itu tentang norma kesopanan. Yang terakhir tentang norma hukum. Nah, ini norma hukum. Norma hukum adalah kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara. Jadi sumber dari norma hukum ini dari pemerintah atau penguasa negara ya. Nanti pemerintah ini melalui aparat, melalui polisi, melalui jaksa, melalui hakim itu untuk menegakkan norma hukum. Kalau norma-norma tadi yang menegakkan siapa? Yang menegakkan ya orang-orang di sekitar kita. Tadi ya untuk norma kesopanan, kemudian norma agama. Kalau norma agama jadi kalau dalam agama Islam yang bisa mengingatkan itu kan ada Pak Ustadz gitu biasanya, Pak Kiai. Kalau norma kesopanan ya orang-orang di sekitar kita yang mengingatkan, yang menegur gitu. Tapi kalau norma hukum untuk menegakkannya itu pemerintah atau penguasa negara menggunakan aparat. Kalau di Indonesia berarti ya ada polisi, ada jaksa, ada hakim, kemudian ada juga itu KPK ya, untuk penegakan tindak pidana korupsi. Dan hukumannya kalau di norma hukum itu kan ada hukuman denda ataupun hukum kurungan penjara. Dan sifatnya dari norma hukum ini ada dua, yaitu bersifat perintah. Jadi memerintahkan sesuatu wajib harus dipenuhi. Jadi norma hukum ini bersifat mengikat ya. Kalau tidak dilakukan langsung dapat hukuman. Itu ya, hukumannya langsung. Contoh yang bersifat perintah atau anjuran, instruksi langsung untuk wajib dipenuhi itu misal kalian kalau naik sepeda motor itu diperintahkan selalu memakai helm. Nah, itu salah satu bentuk perintah. Kalau kalian tidak melaksanakan perintah tersebut, naik motor nggak pakai helm, pasti nanti kan ditilang sama polisi. Kemudian kalau sekarang ini di masa pandemi, salah satu bentuk norma hukum yang bersifat perintah itu misal kita semua diperintahkan untuk selalu memakai masker. Kalau nggak memakai masker ketika ada operasi gitu di jalan kan pasti diberhentikan, dikasih pengarahan, kemudian diberi masker. Biasanya kan seperti itu. Sifat yang pertama bersifat perintah. Kemudian sifat yang kedua itu bersifat larangan. Jadi yang pertama mewajibkan sesuatu, memerintahkan sesuatu. Yang kedua bersifat larangan, melarang sesuatu perbuatan. Contohnya naik motor kan diperintahkan pakai helm, membawa SIM, surat izin mengemudi. Dan larangannya itu misal tidak boleh bonceng 3, itu kan nggak boleh ya, larangan. Kemudian larangan melakukan tindak korupsi, itu juga salah satu bentuk norma hukum. Kemudian ada juga larangan menggunakan obat-obat terlarang, itu juga contoh dari norma hukum yang bersifat larangan. Jadi sekali lagi, norma hukum memiliki dua sifat, yaitu pertama bersifat perintah, yang kedua bersifat larangan. Ini hampir sama dengan norma agama ya, memerintahkan, mewajibkan sesuatu dan tidak membolehkan melakukan sesuatu. Itu tadi beberapa penjelasan tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat dan macam-macam norma, mulai dari norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Jadi semoga dengan kalian memahami macam-macam norma ini dalam kehidupan bermasyarakat, kalian dapat berperilaku sesuai norma-norma yang ada ya, entah itu dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, lingkungan tempat kalian bermain, lingkungan sekolah juga,
selalu bersikap dan berperilaku sesuai norma-norma yang berlaku. Selesai untuk pembahasan subbab yang pertama di bab norma dan keadilan. Di video berikutnya nanti akan dijelaskan tentang subbab yang kedua, yaitu tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Oke, di akhir video ini tak lupa saya selalu menyampaikan di masa pandemi ini selalu jaga kebersihan, selalu jaga kesehatan, selalu memakai masker dimanapun berada ketika keluar rumah terutama, dan juga usahakan selalu menghindari kerumunan ya. Selalu jaga kesehatan mulai dari diri sendiri, lindungi diri sendiri itu yang utama. Kemudian kalau kita memakai masker kan kita nggak hanya melindungi diri sendiri tapi juga melindungi orang lain ya. Kita sama-sama berusaha, semoga keadaan ini segera membaik ya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.